Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pertemuan yang keempat atau daring yang keempat, masalah yang akan kita bahas yaitu masalah kemaritiman Indonesia atau sumber daya laut Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, silakan kalian absen dulu di Google Meet. Nanti Pak Guru tunggu beberapa saat. Pak Guru akan mempersiapkan materinya yang akan Pak Guru sampaikan kepada kalian. Tunggu sebentar. Nah, ini materinya. Materi yang akan Pak Guru sampaikan yaitu tentang potensi kemaritiman Indonesia. Yaitu daring yang keempat. Maksudnya apa materi kemaritiman Indonesia? Yaitu sumber daya laut yang ada di Indonesia. Atau kemampuan apa yang bisa laut berikan kepada rakyat Indonesia. Kita masuk ke luas laut. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Karena luas laut itu 2/3, maka daratannya hanya 1/3. Karena lautan lebih banyak atau lebih luas dibandingkan dengan daratan, maka Indonesia terkenal dengan negara maritim. Itu terkenalnya kemaritiman Indonesia. Terus kemampuan apa yang bisa laut berikan kepada kita semua untuk memenuhi kebutuhan atau disebut dengan potensi sumber daya laut? Yang pertama yaitu berupa ikan, 2 bahan tambang, 3 mangrove atau hutan bakau, dan yang 4 terumbu karang. Dan yang lain-lain yang di sini tidak disebutkan. Jadi yang nanti akan diterangkan yaitu tentang ikan, kemudian hutan mangrove, dan terumbu karang untuk bahan tambang untuk materi berikutnya. Yang pertama yaitu perikanan. Perikanan adalah sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi atau kemampuan sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Laut di Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu sekitar 6,4 juta ton per tahun. Apa itu potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jadi ketika ikan itu ditangkap, jumlahnya tidak berkurang. Kenapa? Karena terjadi proses yaitu regenerasi atau beranak pinak dari ikan tersebut. Jadi ikan yang muda-muda nanti menggantikan ikan yang besar yang sudah ditangkap. Itu namanya potensi lestari. Jadi jumlahnya tetap ada yang ditangkap, ada yang lahir. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sekitar 80% dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Terus ikan apa saja yang dapat kita tangkap atau diperbolehkan ditangkap di Indonesia? Itu ada ikan yang namanya ikan pelagis. Ikan pelagis, apa itu ikan pelagis? Ikan pelagis, ini ikan pelagis, ada yang kecil, ada yang besar. Ikan pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan air. Ciri utamanya yaitu beraktivitas atau bergerak secara bergerombol dan melakukan migrasi atau perpindahan. Ikan pelagis dibagi menjadi dua, yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil.
Di Indonesia bagian barat, pada kedalaman laut yaitu sekitar 75 meter atau perairan yang dangkal, maka akan kita jumpai ikan pelagis kecil, yaitu sekitar Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ikan pelagis kecil itu contohnya adalah ikan layang, ikan teri, dan ikan kembung. Kemudian di Indonesia bagian timur pada kedalaman laut sekitar 4.000 meter, yaitu di Indonesia Timur itu ada Papua, ada Sulawesi. Ini terdapat ikan pelagis yang ukurannya besar. Contohnya apa? Itu contohnya ikan cakalang dan ikan tuna. Pelagis besar atau ikan pelagis besar atau terkenalnya dengan ikan tuna diekspor ke negara Jepang setiap tahunnya. Jadi nanti di negara Jepang itu membutuhkan ikan. Karena di Jepang kekurangan ikan, maka Jepang membeli ikan dari Indonesia. Itu namanya ekspor ke negara Jepang. Selain ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil, di Indonesia, yaitu di Pantura, pantai utara Jawa. Ini pantai utara Jawa yang ini ada simbol biru-biru ini adalah tambak ikan. Dari Serang sampai dengan, ini kurang jelas, Tuban. Itu banyak tambak-tambak ikan. Ikan apa saja yang ditambak, yaitu ikan bandeng dan ikan udang. Atau bandeng dan udang. Kemudian masuk ke sumber daya laut yang kedua, yaitu hutan mangrove atau hutan bako. Hutan mangrove atau hutan bako adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi di daerah pantai. Karena hutan di daerah pantai, maka mempunyai ciri yaitu akar yang mengambang di sini. Jadi seperti kaki-kaki orang. Kakinya banyak, kayak laba-laba. Kemudian hutan mangrove itu mempunyai fungsi dua, yaitu satu fungsi ekologis dan yang kedua fungsi ekonomis. Fungsi ekologis itu fungsi berguna untuk lingkungan sekitar, sedangkan fungsi ekonomis itu fungsi yang berhubungan dengan nilai jual atau untuk memenuhi kebutuhan, yaitu berupa uang. Mari kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi ekologis hutan mangrove. Yang pertama adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut. Untuk apa? Untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua yaitu untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Apa itu abrasi? Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh air laut yang terjadi biasanya di daerah pantai. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove yang pertama yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kayu bako itu dapat digunakan yang pertama yaitu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Ini bisa dijual. Kemudian bahan pembuat kertas. Nah, sekarang kantor-kantor itu membutuhkan kertas lah, bisa dipenuhi dari kayu bako ini dibuat menjadi kertas, mempunyai nilai jual. Kemudian di mana saja dapat kita jumpai hutan mangrove? Yaitu yang pertama yaitu di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, di Sulawesi, dan di Papua. Di Sumatera yaitu sekitar 417.000 hektar. Di Jawa 34,4 ribu hektar, di Kalimantan 165.000 hektar, di Sulawesi 53.000 hektar, sedangkan di Papua 3,7 juta hektar. Jadi yang paling luas ada di Pulau Papua, yaitu hutan mangrove-nya sekitar 3,7 juta hektar di sini.
Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Jadi hutan yang ada di pesisir namanya hutan mangrove atau hutan bakau. Masuk ke sumber daya laut yang ketiga yaitu terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah batuan sedimen atau batuan endapan di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Itu kenapa? Itu luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terumbu karang tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut yaitu antara suhu 21 derajat sampai 29 derajat Celcius. Indonesia beriklim tropis dan suhu perairan yang hangat menyebabkan terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia karena suhu di Indonesia cocok dengan syarat tumbuh berkembangnya terumbu karang. Terumbu karang itu mempunyai manfaat, ada 3 manfaatnya yaitu yang dilihat dari ekonomis, nilai jualnya, ekologis dari lingkungannya, dan sosial ekonomi yang digunakan oleh masyarakat dan mempunyai nilai jual. Masuk ke manfaatan yang pertama, yaitu manfaat dari segi ekologis. Satu, itu terumbu karang sebagai habitat atau tempat hidup dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Yang kedua yaitu terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Maksudnya adalah bermacam-macam makhluk hidup banyak tumbuh, banyak yang menggunakan terumbu karang sebagai tempat hidupnya. Terumbu karang juga sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Itu manfaat dari ekologis atau manfaat untuk lingkungan dari terumbu karang tersebut. Manfaat dari segi sosial atau kemasyarakatan dan ekonomi dan nilai jual. Yang pertama adalah terumbu karang dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Wilayah terumbu karang dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Kalau digunakan sebagai sarana rekreasi, maka wilayah yang ada terumbu karangnya itu akan menghasilkan masukan atau uang masuk atau karcis yang bisa ditarik dari pengunjung atau dari wisatawan. Wisatawan Indonesia disebut dengan turis domestik. Manfaat dari segi ekonomi, itu terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi. Jadi dari terumbu karang ini banyak kita dapatkan ikan-ikan yang ada di situ karena di situ merupakan tempat makanan dan berlindung bagi ikan-ikan. Terumbu karang juga merupakan sumber obat-obatan. Ini adalah mempunyai nilai jual yang tinggi, maka disebut dengan manfaat ekonomis terumbu karang. Nah, itu tadi video yang dapat kalian saksikan. Setelah menyaksikan video tersebut, maka tugas daring kemaritiman Indonesia untuk kalian yaitu yang pertama adalah menceritakan kembali isi video tersebut. Bagaimana cara menceritakannya? Yaitu ditulis dengan WA. Setelah ditulis, kemudian dikirim ke Pak Guru melalui Capri. Tugas yang kedua, nanti kalian akan diberi link untuk mengisi kuis kemaritiman Indonesia. Dua tugas itu silakan kalian kerjakan dan link nanti akan Pak Guru share ke dalam grup kalian. Demikian saja yang dapat Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran daring hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.